adalah seni pertunjukan yang melibatkan gerakan tubuh yang ritmis dan berirama, serta ekspresi artistik yang mengandung makna dan tujuan tertentu. Tari dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan, maksud, dan pikiran yang dideskripsikan melalui gerakan tubuh. Selanjutnya yaitu tari memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana hiburan, sebagai sarana dalam upacara keagamaan, sebagai bahasa untuk mengungkapkan emosi, cerita atau pesan tanpa menggunakan kata-kata. Tari memiliki berbagai macam jenis, diantaranya ada tari kreasi tradisional, tari klasik, tari kontemporer, tari modern, tari etnik. Tari klasik merupakan salah satu jenis tari tradisional yang memiliki peraturan yang baku dan tidak dapat diubah-ubah. Tari klasik biasanya diwariskan secara turun-menurun oleh kalangan bangsawan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dasar tari. Nah, di sini unsur-unsur dasar tari adalah yang pertama ada wiraga, gerakan badan yang ditampilkan baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Dan selanjutnya ada wirama. Wirama adalah irama yang mengiringi gerakan tari baik dari segi tempo maupun iramanya. Selanjutnya ada wirasa, yaitu perasaan yang disampaikan penari kepada penonton melalui gerakan dan ekspresi. Selain unsur-unsur utama, ada juga unsur-unsur pendukung tari, yaitu yang pertama ada properti, yaitu benda-benda yang digunakan untuk mendukung ungkapan gerak seperti mahkota, selendang, payung, panah, sapu, tangan, kipas, dan keris. Selanjutnya ada iringan musik atau ritmis yang mengiringi gerak tari yang bisa berupa iringan internal atau tepuk tangan dan nyanyian, atau iringan eksternal atau musik. Selanjutnya ada kostum, yaitu pakaian yang digunakan penari yang disesuaikan dengan tarian yang mereka persembahkan. Selanjutnya ada riasan. Riasan yaitu seperti make up yang digunakan penari untuk menunjukkan ekspresinya. Nah, selanjutnya ada panggung. Panggung yaitu tempat berlangsungnya pertunjukan tari pola lantai, pola yang digunakan penari untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu, di samping itu, pendidikan seni menjadi sarana pendidikan efektif dalam kerangka mengakomodasikan emosi dan ekspresi anak. Ada dua macam konsep pendidikan seni, yakni konsep pertama, seni dalam pendidikan, maksudnya sebagai proses enkulturasi atau proses pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi berikutnya. Pembelajaran seni yang ideal untuk anak-anak, terutama anak usia dini, harus sesuai dengan karakteristik, yaitu adapun ruang lingkup pembelajaran seni meliputi kajian. Yang pertama ada mainan, hiasan, benda pakai. Yang B yaitu gambar, cetak, bentuk, dan penataan. Yang C kepekaan unsur-unsur dan keaktivitas musik. Yang D itu wiraga, wirahma, dan wirasa yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini nomor 1 ada tentukan tema. Pilih tema yang sesuai dan menarik bagi anak seperti alam, hewan, atau cerita dongeng. Nomor 2, pilih musik. Cari lagu yang cocok dengan tema. Pastikan irama ceria dan mudah diingat. Yang ketiga yaitu buat konsep gerakan. Keempat, rancang struktur tari, yaitu tentukan urutan gerakan buat bagian pembukaan, inti, dan penutup. Yang kelima yaitu latihan. Ajak anak-anak berlatih secara berkala, berikan penjelasan tentang setiap gerakan dan maknanya. Yang keenam, koreografi sederhana, yaitu
akan ada lebih dari satu anak, buat variasi gerakan untuk memberikan keunikan. Nomor 7 yaitu penampilan. Siapkan penampilan yang menyenangkan, bisa diadakan di depan teman atau keluarga. Gunakan kostum yang menarik sesuai tema. Yang ke-8 yaitu umpan balik. Setelah penampilan, ajak anak-anak berdiskusi tentang pengalaman mereka. Nah, manfaat seni tari bagi anak. Pertama yaitu pengembangan fisik. Keterampilan motorik dari tari membantu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Nomor 2, kreativitasan dan ekspresi diri. Ekspresi emosi, tari memberi anak kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi mereka dengan cara yang nonverbal. Ketiga, sosialisasi dan kerjasama. Keterampilan sosial, tari kelompok mengajarkan anak tentang kerjasama, komunikasi, dan empati saat bekerja dengan teman. Yang keempat yaitu disiplin dan fokus. Kedisiplinan, latihan tari yang rutin mengajarkan anak untuk disiplin dan bertanggung jawab atas kemajuan mereka. Kelima yaitu pengembangan kognitif. Memori, menghafal langkah gerakan tari dapat meningkatkan kemampuan memori anak. Yang keenam yaitu penghargaan budaya. Pengenalan budaya, tari dapat mengenalkan anak pada berbagai budaya dan tradisi, memperluas wawasan mereka tentang dunia. Yang ketujuh, kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Peningkatan mood, aktivitas fisik seperti tari merangsang pelepasan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selanjutnya yaitu kreasi gerak tari. Banten adalah tarian yang dikembangkan dari tari-tari tradisional atau pola yang sudah ada sebelumnya. Contoh tari kreasi Banten antara lain rempak bedug, tarian yang berasal dari Pandeglang yang merupakan pengembangan dari ngadu bedug dengan dasar tarian bernuansa pancak silat. Tari kreasi Bandrongian yang berasal dari Cilegon, tarian yang menggabungkan gerakan seni bela diri, pencak silat, bandrong dengan tantanan tari. Tarian ini memiliki makna selamat datang atau penyambutan tamu. Tari Bentang Banten, tarian yang memiliki keluasaan tema yang mengacu pada lahirnya Banten sebagai provinsi baru di Indonesia. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara istimewa seperti Hari Jadi Kota atau penyambutan tamu agung. Selain tari kreasi, Banten juga memiliki tari tradisional seperti tari Wali Jamaliha. Tarian ini menampilkan gerakan-gerakan yang lincah dan cepat yang menggambarkan warga Banten yang riang, ramah, dan energik. Gerak tari pada kesenian rampak bedug merupakan gerak dasar silat yang dibuat ke dalam satu tarian. Gerak tari mengambil dari gerak silat yang ada di Banten. Karena Banten identik dengan masyarakat yang religius, kental akan dunia bela diri dan persilatan. Pada perkembangannya, gerak tari rempak bedug diciptakan dengan menambahkan kreasi-kreasi baru dan unsur sholawat sebagai identitas kesenian Banten. Bentuk penyajian tari kreasi Bandrong ing Cilegon memiliki unsur gerak pengembangan dari silat bandrong yang memiliki 15 gerak pokok dengan gerak peralihan. Iringan tari terdiri alat musik kendang, trompet, kecrek, ketuk gong, angkep, dan alat perkusi lainnya. Dengan tata busana menggunakan identik berwarna hitam yang kental dengan silat dan emas menandakan kejayaan kota Cilegon. Tata rias menggunakan korektif make up serta tempat pertunjukan dapat dilakukan di ruang terbuka atau di dalam ruangan. Terima kasih.